Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini makan malam pun terjadi antara Shen Yuan dan juga Bu Li. Di sana Bu Li menanyakan tentang apa rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Shen Yuan. Shen Yuan pun kini hanya mengatakan jika dia hanya ingin menemani Bu Li untuk sementara ini. Namun Bu Li kemudian mengatakan jangan konyol. Kudengar tim kewirausahaan hampir selesai menyeleksi kandidat. Akhir-akhir ini ceritamu jadi perbincangan di sekolahan. Semua orang di sekolah mengenalimu. Dalam kondisi yang semacam ini, Shen Yuan pun tahu jika topik ini harus perlu segera diubah, karena semakin Li Xiao ini mengerti akan ini semua, semakin dia menyadari akan ketimpangan seleksi yang dilakukan oleh Shen Yuan itu. Meskipun ada dua pria yang terpilih di antara yang terpilih, yang lainnya semuanya merupakan wanita tercantik di sekolahan. Shen Yuan kemudian langsung menegaskan kepada Bu Li itu, entahlah, aku tidak peduli. Ngomong-ngomong, aku sudah hafal semua poin penting di buku yang kau berikan itu. Li Xiao yang mendengar itu terkejut melihat kecakapan dari Shen Yuan dalam membaca buku yang begitu cepat itu. Kemudian Shen Yuan juga harus menghafal manajemen sumber daya manusia dan dia meminta bukunya kepada Li Xiao itu. Li Xiao pun akan mencoba untuk memberikan itu kepada si Shen Yuan. Shen Yuan juga menambahkan, lagi pula sebagai basis kewirausahaan, aku harus menggunakan pengetahuan tingkat lanjut dan semakin cepat dan banyak, aku akan lebih baik. Shen Yuan yang mendapatkan izin untuk mendapatkan buku itu membuat Shen Yuan pun kini langsung mengatakan kepada Li Xiao itu jika dia akan ke rumah nanti malam. Namun Li Xiao pun mengatakan jika kenapa sangat mendesak sekali. Shen Yuan pun mengatakan jika ini adalah hal yang penting untuk segera dilakukan. Dalam hatinya Shen Yuan juga berkata, sebenarnya tingkat kesukaan terhadap Li Xiao terhadap diriku ini meningkat setelah berada di ruang ganti tadi. Jadi aku harus bertindak cepat untuk mengambil keputusan akhir. Namun tetap Bu Li kemudian langsung mengatakan kepada si Shen Yuan itu, kalau begitu kamu tidak bisa datang ke rumahku dan melakukan apapun yang kau mau karena adikku ada di rumah itu. Shen Yuan kemudian mengatakan, Anda tahu tentang karakterku, jadi aku tidak akan main-main. Mendengar hal ini, Li Xiao pun tahu jika kalimat ini terus saja diulang yang membuatnya bingung tentang apa yang dilakukan Shen Yuan nanti. Kemudian, tibalah minuman yang akan diminum oleh mereka pada saat ini. Dalam keadaan yang semacam ini, Li Xiao meminta kepada pegawai itu untuk memberikannya minuman hangat karena dia tidak bisa meminum minuman dingin ini. Si pegawai mengerti akan hal itu. Dan dengan adanya kejadian ini, membuat Shen Yuan pun tahu sepertinya malam ini dia tidak dapat mengatasi Bu Li ini. Dia akan fokus untuk melupakan ini dulu dan lebih tertarik untuk meningkatkan tingkat kesukaan para gadis lainnya yang kini masuk dalam radar pencariannya. Untungnya pada saat ini, si gadis kecil Long pun menghubungi Shen Yuan lewat pesan. Mereka ingin berjumpa, dan Shen Yuan yang akan menjemputnya nanti. Mereka pun kini berhasil untuk menetapkan tempat yang akan mereka tuju untuk bertemu nanti. Saat ini juga, Shen Yuan berkata dalam hatinya, ngomong-ngomong soal dia ini, dia muncul sekali. Terakhir kali aku membuatnya menangis, dan aku bahkan tidak mengucapkan terima kasih padanya. Aku akan memberikan kejutan lainnya kepada si gadis kecil ini. Shen Yuan akan lebih fokus terhadap si gadis kecil ini karena yang lain juga tengah sibuk. Sena menemani kakak iparnya. Min Hui juga punya kerabat yang datang dan tingkat kepercayaan pelatih Liu telah melampaui 90. Sedang dalam periode peningkatan yang pesat. Fokus yang tersisa harus tertuju pada si Lin, nyonya itu dan juga si bocil kakak muda Long ini. Dan saat Shen Yuan berkomunikasi lewat pesan seperti itu, Bu Li menanyakan kepada Shen Yuan, apakah ada hal yang perlu kau lakukan? Makanannya sudah terlalu matang, makan dulu, baru mulai fokus untuk menjalankan apa yang kau lakukan itu. Shen Yuan pun mulai menyantap itu sambil mengatakan kepada Bu Li ini jika dia nanti ada urusan mendesak dan dia akan mengantar Bu Li pulang setelah makan malam. Dia akan mengambil informasi lain hari nanti. Singkatnya 1 jam kemudian pertemuan terjadi antara Long dan juga si Shen Yuan itu. Long dengan pakaian yang cukup menggodanya langsung datang menemui Shen Yuan itu. Dia masuk ke dalam mobil begitu saja. Saat ini dia bertanya kemana mereka akan pergi. Shen Yuan langsung mengatakan jika mereka akan segera pergi ke hotel. Dalam kondisi yang semacam ini Long berkata dalam hatinya itu, setelah kejadian terakhir bebanku tak lagi seberat dulu, tapi aku masih merasa sedikit kehilangan saat Shen Yuan memperlakukanku seperti alat. Akan sangat menyenangkan jika setidaknya ada sedikit kasih sayang antara aku dan dia ini.
Kemudian ketika sampai di hotel tanpa pikir panjang lagi, Sendiwan melakukan aksi yang sangat tidak terduga merobek baju dari Long begitu saja sehingga membuatnya pun tampak sangat panik. Long kemudian mengatakan kepada Sendiwan, bisakah kau lebih lembut hari ini? Bisakah kau tidak memperlakukanku seperti ini? Long pun juga berkata dalam hatinya itu, bahkan jika saat ini Sendiwan tidak punya perasaan terhadapku, janganlah kasar seperti ini. Kenapa aku harus mengalami ini semua? Sendiwan kemudian langsung bersikap lembut terhadap si Long itu dengan cara langsung mengecup pipinya begitu saja. Sendiwan juga mengatakan jika tadi dia hanya iseng ingin bermain peran saja. Apakah saat ini Long baik-baik saja? Long pun perlahan mulai mengerti akan apa yang dimaksudkan oleh si Sendiwan itu. Saat ini, dia juga memahami jika Sendiwan melakukan ini agar lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Sendiwan juga mulai mengatakan tentang peran yang dimainkan di mana gabungan antara pria yang mendominasi dengan gadis yang polos manis seperti si Long ini. Di kondisi ini juga Sendiwan mulai menyapu air mata yang jatuh dari si Long itu. Dengan segala yang terjadi membuat Long kemudian mengatakan, tidak bisakah kau memberitahuku sebelumnya? Kupikir kau memang kasar seperti itu. Sendiwan kemudian mengatakan, baiklah, aku akan memberitahukanmu lebih awal lain kali. Tapi reaksimu itu sedikit membuatku kecanduan. Si Long pun mengerti akan ini semua dan permainan kartu pun mulai dilakukan oleh mereka berdua. Sendiwan mengambil alih permainan dengan taktik yang sangat menawan sekali. Perlahan, Sendiwan mulai menyantap itu dengan penuh kelezatan. Dan apa yang dilakukan oleh Sendiwan ini membuat Long benar-benar merasakan titik puncak kebahagiaan yang begitu mendominasi. Beberapa waktu kemudian, ketika selesai memainkan permainan kartu, Sendiwan langsung mengatakan kepada si Long itu, Junior, coba lihat tas dan baju baru ini. Itu akan diantar ke kamarmu besok pagi. Saat ini, Long pun benar-benar tak menyangka jika dia akan mendapatkan hadiah yang semacam ini. Dia bertanya kepada Sendiwan, apakah ini tidak masalah? Sendiwan mengatakan jika ini tidak masalah, ini hanyalah masalah sepele saja. Dan dengan apa yang dilakukan oleh Sendiwan membuat Long pun berkata dalam hatinya, orang kaya tidak hanya bisa membuat seseorang terbangun jam 11 malam untuk bekerja, tetapi juga bisa membeli barang tanpa melihat harganya. Perasaan yang tidak nyata ini sungguh luar biasa sekali yang pernah kudapatkan. Saat ini, Long juga tahu akan satu hal, di mana di antara semua gadis yang terlibat dengan urusan Sendiwan, dia seharusnya menjadi salah satu dari sedikit yang pernah bersama dengan si Sendiwan. Kemudian tanpa diduga, ponsel Sendiwan berbunyi seketika, dan itu dipanggil oleh si Minhui itu. Dengan kondisi yang ada, Sendiwan kemudian mengucapkan kepada Long itu untuk jangan berisik, karena dia akan menghubungi Minhui sebentar saja. Minhui pada saat ini ternyata ingin menemui Sendiwan karena dia sangat merindukan Sendiwan itu dan menanyakan kapan Sendiwan datang untuk menjenguknya. Sendiwan kemudian mengatakan, baiklah, permintaanmu itu hanya akan memakan waktu 2 hari saja, dan aku akan mendapatkan jadwal untuk bertemu denganmu itu. Di kondisi yang semacam ini membuat Minhui pun berkata dalam hatinya, Sendiwan sangat perhatian terhadap gadis itu. Saya harap saya bisa seperti dia di masa depan nanti dan dia akan memperlakukanku seperti ratu. Beberapa saat kemudian ketika Sendiwan berada di kamar mandi, dia meminta bantuan kepada Long untuk datang menemuinya. Long bergegas pergi ke sana karena dia khawatir akan keadaan Sendiwan. Dan ketika dia sudah tiba di sana, tanpa pikir panjang, Sendiwan langsung menyuruh si Long bermain peran lagi. Kali ini, Sendiwan benar-benar sudah mempersiapkan ini dengan matang, mencoba melakukan permainan kartu yang lebih agresif dari sebelumnya. Mereka pun benar-benar menghabiskan malam dengan penuh kesenangan dan penuh kejutan. Di keesokan harinya, Long pun mendapatkan hadiah dari sosok Sendiwan itu dan pegawai mengatakan kepada Nona Long, apakah Anda puas dengan ini semua? Kalau tidak, aku bisa pergi ke toko dan membeli yang baru. Long pun mengatakan jika tidak, terima kasih, semuanya sangat cocok untukku. Long pun pada saat ini juga menyadari jika semua ini dibiayai oleh Sendiwan itu dan bahkan mengirimkan pegawai untuk si Long. Dan totalnya sudah lebih dari 112.000 yuan. Ini adalah awal dari kehidupan fantasi Nona Long ini. Tapi meski begitu, meski dia mendapatkan semua ini, Long merasa lebih peduli pada hati si Sendiwan. Apakah dia ada di hatinya itu? Atau akankah
dia selalu bersikap seperti ini kepada si Long ini. Perasaan ini benar-benar menjadi rumit dan harus segera diselesaikan. Dan dengan adanya angka kesukaan dari Long itu, hadiah kembali terus didapatkan oleh si Shen Yuan. Shen Yuan menyadari jika gadis kecil itu sepertinya benar-benar akan membuatnya meningkatkan ini semua. Shen Yuan tahu jika si Long itu ternyata punya peluang untuk mendapatkan kesukaan yang tinggi. Sepertinya dia kandidat wanita yang sangat cocok dan perlu dikembangkan lebih dalam lagi. Kali ini Shen Yuan memikirkan gaya peran seperti apa lagi yang harus dimainkan nanti. Dan part ke-40 berakhir sampai di sini.